Ya, sebenarnya sudah ada banyak sekali studi tentang kebangkitan Islam. Setidaknya studi ini melibatkan studi-studi yang lain. Kayaknya harus ada nih yang mulai untuk bangun satu kesatuan. Seperti dulu ketika Euro itu bangun dalam bidang mata uang. Kita bisa nggak sih bersatu? Orang kita secara alamiah agama kita satu. Orang kita secara alamiah diarahkan pada satu kiblat. Orang zaman dulu kita pernah bersatu, setidaknya sampai masa Utsmani, maka pemikiran-pemikirannya mulai muncul sesuai dengan tesisnya Fukuyama atau Huntington tadi. Yang lebih menarik lagi, Syekh Ahmad Yasin ketika masih hidup, dia ditanya, kapan Israel hancur? 2027. Wallahualam bishawab. Ini mendekati kan 2024 nih sekarang nih, 100 tahun katanya nggak ada khilafah. Apakah pasti 2024? Saya nggak terlalu mau untuk memperdebatkan itu, karena bagi saya tanggal tuh nggak penting sama sekali. Bagi saya yang paling penting adalah apa yang terjadi sehingga mengakibatkan sebuah perubahan besar. Dan saya yakin kalau ini terus kita jaga seperti ini, 2027 bisa jadi ada shifting yang cukup besar. Atau misalnya ketika ada orang datang, gimana cara agar anak saya supaya bisa pintar? Karena dia nggak bisa menjelaskan secara logika, akhirnya dia bilang, ya udah sini nih, aku pegang terus aku doain aja. Padahal itu juga merupakan sebuah mistika. Logikanya nggak dapat, dia jelasin mistika. Nah sama kayak pernyataan tadi, kalau lu nggak setuju lu keluar aja. Loh, kalau nggak setuju harusnya ayo buat kita supaya setuju. Ayo ngobrol. Nah kalau lu keluar aja, nah itu karena nggak bisa menjelaskan secara logika. Yang dipakai adalah selain logika. Oke, Ustadz, kalau dari sejarah Islam itu kan kadang-kadang kita juga agak saya gini, kan ini di satu sisi ada agama ya, tapi di satu sisi implementasi agama. Saya misalnya Mehmet II misalnya. Begitu ada panglima perangnya, kalah perang, mungkin film Arab ya, tiba-tiba dihukum mati gitu, dipenggal kepalanya. Betul. Misalnya lagi pada Khulafaur Rasyidin misalnya, ada pembunuhan gitu, ada perang sesama Muslim, ya kan? Hanya berapa tahun setelah Rasul wafat. Betul. Kadang-kadang kalau saya memikir kok gimana ya, baru itu kemarin tuh kita sama-sama itu di bawah Rasul kan. Iya benar. Rasul nggak ada, udah berkelahi. Iya benar. Saya nggak tahu gimana cara nanyanya ya. Ada nggak satu masa yang misalnya kita mengatakan wah ini contoh Islam terbaik? Silakan dieksplor aja. Ya pertama gini, Prof. Kalau kita berbicara tentang idealitas, maka idealitas itu adalah sesuatu yang nggak boleh ada flaw-nya, nggak boleh ada cacatnya, maka itulah idealitas. Dan makanya kalau misalnya konsep idealitas itu diuji, saya pikir konsep idealitas Islam adalah sesuatu yang termasuk paling teruji. Makanya kemarin kita pernah berdiskusi dengan beberapa orang, mereka bilang gini, di dalam demokrasi kita ada check and balances. Apakah di dalam Islam ada? Kita ceritain ini loh check balances versinya Islam. Gimana caranya agar orang-orang itu tidak terjebak dalam problematika lama. Misal problematika demokrasi yang paling lama, quis custodiet ipsus custodis. Siapa yang mengawasi sang pengawas? Dan ya ini kan problem lama yang sampai sekarang nggak pernah bisa diselesaikan. Ujung-ujungnya MK itu. Gitu kan, ya. Terus MK siapa yang ngawasin kan gitu? Atau polisi, atau kepala polisi, atau presiden sama sekali. Kalau orang sudah punya kekuasaan absolut, dia kan power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Artinya sesama biskota dilarang saling mendahului. Nah itu betul sekali. Nah artinya secara idealitas ini justru demokrasi konsep yang sangat-sangat tidak ideal. Nah apalagi penerapannya. Nah beda dengan Islam, idealitas Islam ini luar biasa. Karena misalnya contoh ya, kalau kita bicara tentang check and balances aja, ini ada 3 lapis. Yang pertama adalah lapis individual, yang kedua adalah lapis masyarakat, peers atau pressure daripada komunitas atau masyarakat. Yang terakhir adalah kepastian hukum. Nah jadi ada 3 lapis untuk orang tuh agar bisa check and balances misalnya. Nah tapi balik lagi, idealitas itu beda dengan realitas. Realitas itu berkaitan dengan manusia. Makanya dikatakan bahwasanya
khilafah ataupun sistem Islam itu adalah daulah basyariah, adalah negara manusia. Kalau negara manusia dia berpotensi untuk salah. Cuman kesalahannya diminimalisir pada kesalahan user, bukan kesalahan sistem. Nah, jadi ingat PDN, gitu kan? Itu ada berapa banyak? Ada hardware, ada userware, ada software. Nah, di dalam Islam itu userware-nya. Biar orang tahu PDN itu pusat data nasional. Pusat data nasional itu yang kita bilang mana backup-nya itu kesalahan pertama nggak di backup, kesalahan kedua userware-nya problematis. Nah, jadi artinya kalau kita bicara lagi tentang Islam, kesalahan satu-satu yang dimungkinkan itu adalah dari penerapan orang-orangnya. Maka terjadilah kemudian problematika seperti tadi. Tapi hanya saja kita kalau kita lihat pada problematika tadi, yang problem itu adalah atas-atasnya, bukan masyarakatnya. Maka ketika terjadi perebutan kekuasaan ataupun problematika yang lain, ini rakyat tetap makan. Rakyat tidak rame. Sekarang kita sebaliknya, Prof. Di atas itu sebenarnya nggak rame. Ketawa-ketawa aja mereka. Kita yang rame. Kita kan yang terbelah kan. Mereka rokok-rokok sambil ketawa-ketawa. Buktinya coba kita lihat. Mohon maaf ya Prof ya. Saya selama hidup di Indonesia tidak pernah mencatat pembelahan lebih besar daripada cebong dan kampret. 2019. Dan saya nggak setuju banget dengan itu. Dari awal saya nggak setuju banget. Kok bisa kita cuma meminimalisir atau mensimplifikasi orang jadi cebong dan kampret. Kalau lu bukan cebong lu pasti kampret. Kalau lu kampret lu pasti cebong. Itu kan ya. Cuma dua itu aja. Tapi kita lihat 2024. Dan hitungannya Jokowi itu. Betul. Dan 2024. Sebagai benchmarknya kan. Benchmarkingnya dia. Betul. Nah dan jadinya seperti apa ketika 2024? Pembelahan yang sedemikian besar. Ternyata itu aja. Ini kan harusnya menjadi sebuah pelajaran dong kepada kita bahwasanya orang itu tidak layak diperjuangkan karena people change. Tapi ideologi atau kebenaran atau aktivitas yang benar itu nggak bisa berubah. Maka bukannya harusnya kita menginvestasikan perhatian kita dan loyalitas kita pada ideologi atau aktivitas yang benar ini. Kan sebenarnya seperti itu. Nah maka kalau kita bahas balik lagi, Islam itu adalah idealitas, realitasnya itu yang kita coba untuk tarik mendekati realitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang sejarah Prof, kalau kita lihat ya, separah-parahnya Islam itu masih lebih baik daripada sistem apapun yang pernah terjadi. Dan kalau ditanya yang paling ideal itu seperti apa? Realitas yang paling mendekati idealitas itu seperti apa? Maka jawabannya tentu saja ketika Rasulullah di Madinah. Itulah idealitas yang paling mendekati realitas. Dan kemudian setelah itu ya Khulafaur Rasyidin. Setelah itu ya berarti kekhilafan Umayyah. Setelah itu Abbasiyah, setelah itu kemudian Utsmaniyah. Itulah ya. Makin lama makin jauh. Walaupun sebenarnya tidak semua raja atau sultannya itu tidak semua sultan Yazid itu nggak bisa dijadikan patokan. Yazid bin Muawiyah ketika ada problematika dengan Ahlul Bait dan segala macam itu adalah tadi kesalahan-kesalahan dalam sejarah. Sebagaimana ketika Utsmani yang terakhir ada banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam penerapan Islam kan, seperti ada kayak orang yang dikebiri itu Kasim misalnya, kayak gitu-gitu. Atau misalnya dia punya istri lebih daripada 4, atau ada sultan-sultan yang mabuk-mabukan. Tentu saja kita tidak pungkiri itu. Yang dipenggal ketika kalah perang. Nah itu kalau kasusnya Muhammad Al-Fatih kita bisa lihat pertama kita tidak bisa ngejudge sejarah dari cuma satu referensi. Maka kalau yang selama ini saya lihat, Muhammad Al-Fatih jelas temperamental, jelas ambisius. Oh memang itu ya, tipenya memang begitu. Memang penggambarannya begitu ya. Penggambarannya tidak begitu. Salah filmnya itu ya. Tidak salah. Dan itu anak 21 tahun. Kita bisa bayangin anak 21 tahun sekarang seperti apa, dan itu lagi hot-hotnya di zaman itu. Dia 21 tahun memimpin pembebasan kota Konstantinopel, dan setahu saya yang salah satu yang benar-benar langsung dieksekusi penggal itu adalah Halil Pasha. Halil Pasha itu adalah setelah itu semacam kayak paman tapi sebenarnya senior advisor. Jadi kayak ketua daripada penasehatnya Muhammad Al-Fatih. Dan itu dilakukan setelah beberapa lama dia mengumpulkan bukti bahwa ini memang mendapatkan sogokan daripada orang-orang Yunani. Ada lagi yang dihukum misalnya Baltaolu, Sulaiman Baltaolu, ketika dia kemudian gagal untuk mengeksekusi pasukan laut, dia diturunkan dan kemudian dihukum tapi tidak dibunuh. Diampuni dia. Tidak dibunuh, dihukum, diturunkan dari jabatan karena nggak bisa melakukan tugas dengan baik. Gitu, diganti dengan Hamzah Pasha. Tapi yang ada yang melawan pasukan Eropa itu akhirnya di pas pulang dihukum mati.
Mungkin bisa jadi karena pada saat itu ya salah satu hukum yang diberlakukan adalah hukuman mati. Ketika memang kalau kita zaman sekarang kan ada pelanggaran level rendah, ada pelanggaran level berat. Kalau kayak treason itu kan sudah level berat ya, membocorkan rahasia negara. Ya, ini kalah perang nih. Kalau kalah perang sih setahu saya nggak pernah dihukum mati ya. Oh berarti filmnya kalau versi barat tuh ya. Betul mungkin. Tapi kalaupun dihukum mati ya berarti itu bukan hukum Islam gitu kan. Tapi mungkin sekedar penyimpangan, kita bisa katakan begitu. Kalau kita lihat ya, yang namanya sejarah Islam ini kan membentang, betul, at least sampai tahun 1926 ya, kalau kekhalifahan ya. 24 ya, sampai 1924. Tiba-tiba orang ngeri-ngeri sedap. Wah, 100 tahun ya kan, akan dibangkitkan ya kan. Ya, pemimpin baru. Betul. 2024 ternyata pemimpin yang itu. Iya betul. Itu bisa dikonfirmasi ya, lebih dielaborasi. Ya, sebenarnya sudah ada banyak sekali studi tentang kebangkitan Islam. Setidaknya studi ini melibatkan studi-studi yang lain. Misal Samuel Huntington itu pernah punya buku Clash of Civilization. Dia sudah memprediksi bahwasanya sebuah agregasi daripada peradaban itu adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan, inevitable kan itu kan ya. Maka dia waktu itu bilang bahwa misalnya nanti dunia akan terpolarisasi. Ada Amerika, ada kemudian Eropa, ada dunia Islam dia sebutkan pada saat itu. Kalau nggak salah juga sama ya, Francis Fukuyama juga pernah menulis tentang hal-hal yang sama, tentang bagaimana dunia itu akan terbentuk ke depannya. Setiap tren dunia akan terbentuk ke depan seperti apa. Nah, kalau kita lihat daripada tren itu, kalau Eropa aja merasa perlu untuk bersatu untuk melawan hegemoni daripada Amerika, misalnya setidaknya dalam bidang mata uang ya. Nah, maka orang-orang Islam sekarang sudah mulai mencicipi pemikiran yang sama. Ketika kasus Baitul Maqdis, ketika kasus Palestina, mereka jadi ngerti, oh ternyata kita tidak bisa berjuang sendiri-sendiri. Berharap pada Arab, negara-negara Arab tidak mungkin. Berharap pada PBB tidak mungkin. Maka harus ada satu kekuatan yang menyamai kekuatan-kekuatan yang dibuat oleh Barat untuk mendukung Israel. Yang paling gampang gini, Prof. Ketika terjadi pembantaian itu, Amerika kan membantu Israel dalam bentuk military aid. Dan itu 40 triliun sekali bantu. 40. Sementara kita itu cuma bantu humanitarian aid. Yang jumlahnya jauh banget di bawah itu. Dan itu humanitarian aid. Dan gak bisa masuk ke tempat. Ini kan sesuatu yang jomplang. Ibaratnya masalahnya apa, bantuannya apa. Kalau terjadi gempa misalnya di Aceh misalnya, tsunami di Aceh atau gempa di Tasik atau di mana, kita kasih humanitarian aid itu benar. Karena gempanya sudah selesai, problemnya is solved. Masalahnya adalah ini masih ada problem di situ. Problemnya adalah problem military. Sementara kita nggak bisa berbuat apapun secara military. Maka orang-orang mulai mencicipi pemikiran-pemikiran itu. Kayaknya harus ada nih yang mulai untuk bangun satu kesatuan. Seperti dulu ketika Euro itu bangun dalam bidang mata uang. Kita bisa nggak sih bersatu? Orang kita secara alamiah agama kita satu. Orang kita secara alamiah diarahkan pada satu kiblat. Orang zaman dulu kita pernah bersatu, setidaknya sampai masa Utsmani. Maka pemikiran-pemikirannya mulai muncul sesuai dengan tesisnya Fukuyama atau Huntington tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Arab Saudi bikin satu tema 2030. Jadi apa tuh namanya ya kalau nggak salah ya, Saudi 2030, aku lupa temanya. Tapi kemudian sekarang orang-orang semenjak perkembangan dunia terbaru, setidaknya 2030 menandakan banyak hal. Ada perubahan besar, perubahan energi, karena dunia sekarang lagi mencari energi baru untuk menggantikan energi fosil. Makanya Arab Saudi harus ganti energi fosilnya menjadi energi terbarukan 2030 gitu kan ya, Saudi 2030 itu. Lalu kemudian setelah perubahan-perubahan banyak itu sekarang diganti menjadi 2027. Menarik 2027 karena banyak yang memprediksi 2027 akan ada perubahan besar. Termasuk dalam beberapa podcast itu ada juga 2027. Maju 3 tahun setelah kasusnya Palestina. Jadi ada satu pemantik yang sehingga perubahan ini jadi jauh lebih cepat 2027. Dan 2027 itu yang lebih menarik lagi, Syekh Ahmad Yasin ketika masih hidup, dia ditanya, kapan Israel hancur? 2027. Wallahualam bishawab. Ini mendekati kan 2024 nih sekarang nih, 100 tahun katanya nggak ada khilafah. Apakah pasti 2024? Saya nggak terlalu mau untuk memperdebatkan itu karena bagi saya tanggal tuh nggak penting sama sekali. Bagi saya yang paling penting adalah apa yang terjadi sehingga mengakibatkan sebuah perubahan besar. Dan saya yakin kalau ini terus kita jaga seperti ini, 2027 bisa jadi ada shifting yang cukup besar. Harusnya sih. Jadi kalau kita lihat ya, kan sejarah Islam itu dari tahun kurang lebih ya 620 lah ya. Betul. Mungkin ya.
610, 620 Masehi, kemudian ke 1924. Betul. Berapa tahun tuh? Sekitar 1300. 1300. Kalau dihitung Indonesia merdeka itu sih baru berapa puluh tahun gitu ya. Iya. Maksudnya saya kadang-kadang kenapa kita Ustadz merasa nggak tiba-tiba kok kita dipotong cara berpikirnya. 1300 berapa ratus tahun itu nothing. Gitu. Betul. Bahwa inilah kalau yang Fukuyama tadi The End of History, dia mengatakan kapitalisme itulah yang menang katanya. Ya, betul. Seolah-olah nggak ada alternatif lagi. Kapitalisme, demokrasi Barat, betul. Itulah yang akan menang. Sejarah sudah berakhir. Betul. Padahal ini kan baru ya mereka unggul kan ibaratnya baru berapa puluh tahun aja ya. Menarik banget. Jadi gini Prof. Kita agak sulit berdiskusi sama orang ketika orang memang nggak paham sejarah. Yeah. Kalau orang melihat problematika Israel Palestina itu dari 7 Oktober, itu mendingan kita ajak main bola aja lah. 7 Oktober 2023. Oke. Nah, kita ajak main bola aja, pakai sepatu yang spoolnya agak panjang. Gitu kan. Jadi karena ngajak orang kayak gini diskusi percuma. Kayak gini, Profesor sering nonton series nggak? Iya. Pernah nonton Game of Thrones? Iya. Nah kalau kita pernah nonton sih nggak terlalu sering, tapi tahu saya film itu. Oh ya. Nah, kalau orang itu kan ada sekitar 7 season kalau saya nggak salah, atau 8 season. Nah kalau orang nontonnya langsung season kelima, dia akan lost tuh siapa tokoh baik dan siapa tokoh jahatnya. Akan lost banget. Sama kayak orang nonton Naruto itu di episode ke-300 atau 200 itu dia udah lost tuh siapa yang baik siapa yang benar. Nanti orang jahat dibilang baik. Setidaknya pemahamannya tidak akan sama seperti orang-orang yang membaca dari awal. Maka jangka waktu 100 tahun kayak Indonesia kan belum 100 tahun merdeka. Jarak 100 tahun itu adalah jarak yang sangat pendek untuk menentukan identitas satu bangsa. Maka kalau kita mau menentukan identitas satu bangsa, kita harus mundur lagi misalnya jauh ke belakang untuk melihat sebenarnya identitas orang Indonesia ini seperti apa. Nah, persis seperti sekarang, jangankan kita Prof, orang Amerika aja bilang mereka sudah 200 tahun bikin Amerika, itu masih muda mereka tuh. Dibandingkan Persia yang 1200-an tahun. Dibandingkan Romawi itu dari tahun berapa tuh? 1500 tahun dia. 1500 lebih kayaknya Prof. Karena kalau dihitung dari minus 400 sampai 1400-an sekian pertengahan mungkin 1900 ya, taruh tapi 1500 lah, mulai dari Kaisar ya, mulai dari Augustus ya. Nah, berarti 1500 tahun. Berarti kan ini kan 200 tahun aja masih mereka bilang infant. Mereka bilang orang baru mau remaja nih. Nah, berarti Indonesia masih terlalu kecil. Nah, itulah pentingnya belajar sejarah. Artinya belum final loh. Jauh banget daripada final. Dan ini kan baru prediksi. Makanya kan kalau kita balik lagi berbicara, ada satu penelitian yang cukup cukup bisa dijadiin sebagai pegangan. Pew Research itu pernah meneliti, judulnya tentang the fastest growing religion on all earth kalau nggak salah. Ya setidaknya penelitian yang sama tentang agama-agama, mereka memprediksi bahwasannya 2050 itu titik equilibrium antara Kristen dan Muslim. Mencapai satu titik yang sama, dan menurut dia secara faktual itu Islam lebih banyak. Kenapa? Itu secara demografi, secara populasi. Berarti ini sudah shifting kan. Artinya kalau dari segi demografi ini sudah shifting banget. Sekarang berapa sekarang? Sekarang 1,7 sama 1,7. Kurang dikit lah, less or more. Oke, udah mirip-mirip ya. Udah mirip-mirip, tapi sisanya yang lain. Kan berarti banyak juga sisanya. Banyak. Jadi ada yang unidentified gitu kan ya. Ada yang kemudian mereka beragama yang lain, tapi sebenarnya 1,7 ini less or more sebenarnya Islam udah memimpin. Karena orang Islam dibandingkan, ya kalau mereka harus berbagi kan, ada Kristen, Protestan, ada Katolik dan segala macam, ada Ortodoks. Kalau kita Islam ya Islam, walaupun orang bilang ada Sunni dan Syiah, tapi ya udahlah, yang penting Islam dulu. Nah ini sudah shifting dari segi populasi. Nah dari segi kemudian realnya, pemain bola termahal sekarang orang-orang Islam menempati posisi-posisi yang lumayan. Pemain bola termahal, atlet sudah mulai muncul yang Muslim. Kemudian beberapa orang-orang yang kalau UFC itu malah merajai. Beberapa orang-orang imigran sudah mulai masuk kemudian ke dalam panggung-panggung politik dan seterusnya. Bukan tidak mungkin 2050 itu sudah terjadi change of power minimal Muslimnya, walaupun bukan as a nation atau as a unity gitu. Tetapi tiba ya, Ustadz merasa nggak kalau dunia ini growing fast ya. Tapi kok Indonesia regresif malah ya? Betul. Kok ada kecenderungan begitu gitu?
Itu yang dibahas juga sama Pew Research. Iya. Jadi lucunya adalah Indonesia kan sekarang negara muslim terbesar di dunia. Mungkin saat kita berbicara, ini boleh di googling, mungkin tidak lagi. Dan 2050 menurut Pew Research kita disalib. Kalau nggak salah sama Bangladesh atau Pakistan. Oke, jangan-jangan banyakan India katanya orang sekarang. Bisa jadi. Dari segi number ya. Cuman Bisa mereka jadi. kan tidak teridentifikasi secara baik kan. Benar. Dan tidak sebebas kita. Iya. Nah artinya kita tuh nggak normal. Iya. Artinya kita tuh nggak normal. Kita malah turun. Nah yang saya baca dari segi penelitian itu apa yang menyebabkan satu education. Jadi pendidikan. Balik lagi literasi Prof. Kita mau mengharapkan apa? Kemarin kita bahas banyak tentang judi online. Yeah. Kita bahas tentang pinjaman online. Dan kita tahu judi online, pinjaman online, segala macam yang kayak gitu-gitu itu menyasar pada negara-negara dengan literasi rendah. Karena kalau mau bohongin orang, syarat pertama adalah orangnya nggak boleh pinter. Iya. Kalau orangnya pinter nggak bisa dibohongin. Nah Kalau literasi ada kita silogisme gimana nih? rendah. DPR banyak terpapar judi online. Ya. Ya kan? Yang bisa dibohongi orang yang tidak pinter. Betul. Jadi DPR Tidak pintar, jelas. Karena gini, saya baca beritanya Dok. Jadi gini, sekarang judi online bukan hanya menimpa orang-orang yang berpenghasilan rendah, tapi juga orang-orang intelek. Saya bilang saya nggak setuju dengan berita itu. Kenapa? Oke. Intelek tuh nggak judi. Iya, Jadi iya. bandar dia minimal. Iya kan? Lah tapi kemudian kalau dikatakan intelek judi itu tanda bahwa dia tuh nggak intelek. Sama kayak gini Prof, ini kita jadi kemana-mana. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ada orang abis nonton film Ipar Adalah Kematian. Iya. Ya yang orang selingkuh lah. Terus Iya. ngelihat banyak sekali kasus-kasus selingkuh yang ada di Indonesia. Termasuk orang-orang ngomong iya saya itu juga kisah asli. Saya waktu itu bawa adik saya akhirnya kemudian selingkuh sama suami saya dan segala macam. Muncul orang-orang bilang begini Prof. Mending mana kalau gitu? Orang agama tapi dia selingkuh atau orang brengsek tapi setia? Ini kan nggak mikir nih. Iya. Nah, gimana ceritanya? Kalau dia paham agama dia nggak selingkuh. Kalau Iya. dia selingkuh berarti dia nggak paham agama. Kalau dia brengsek mana mungkin setia? Iya. Jadi ini nggak main. Nah, artinya balik lagi kalau kepada kasus seperti tadi kita bicara tentang apa namanya Islam dan tentang kemudian masyarakat. Masyarakat itu sebenarnya adalah yang harus dididik terlebih dahulu agar kemudian Islam itu bisa jadi seperti idealitas yang kita inginkan. Atau setidaknya ya, walaupun regresi tapi minimal bisa untuk diperlambat. Tidak seperti yang disampaikan sama Pew Research itu. Satu masalah edukasi, dua masalah imigrasi, yang ketiga adalah masalah convert. Itu yang mereka bahas. Leadership nggak? Leadership itu ujungnya nanti kepada literasi, kepada edukasi. Karena efek paling instan menurut saya pada sebuah leadership adalah literasi. Jadi sebenarnya kalau dikatakan apa sih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebenarnya? Nabi Muhammad itu menaikkan taraf pemikiran. Tidak harus pintar, tapi menaikkan taraf pemikiran. Tidak harus bikin universitas terbaik. Universitas terbaik pada saat itu jelas bukan ada di Islam. Tempat olahraga terbaik bukan ada di Islam. Karena Islam pada saat Rasulullah memimpin itu cuma sebuah peradaban kota. Ka'bah itu kota, Masjid Nabawi itu kota. Enggak keren-keren amat. Sementara di satu sisi yang lain ada Hagia Sophia yang sudah kerennya luar biasa. Tapi Rasulullah menaikkan taraf pemikiran sehingga mereka siap untuk membangun apapun di atasnya. Jadi fondasi pemikirannya diset sama Rasulullah. Nah maka kalau umat ini tidak dinaikkan taraf berpikirnya, dia nggak akan mungkin bangkit. Nah itu disiapkan oleh Islam tuh. Ya, tapi yang jadi masalah adalah Rasulullah kan pemimpin dunia dan pemimpin agama spiritual. Spiritual ya. Sekarang kan tidak satu spiritual dan Ya itu namanya secularism itu. Ya. Nggak, tapi tidak mungkin juga kan dengan sistem sekarang ini. Dulu juga ada juga orang-orang yang terpisah gitu, ada orang cerdik pandai, ada memang pemimpin negara raja dan lain sebagainya. Tapi kan yang tidak in favor itu kan rajanya. Tentu saja. Kalau rajanya tidak in favor ya gimana caranya? Kalau problem Nabi kan tadi bagaimana dia mengedukasi masyarakat. Tapi problem kita kan tahu sendiri Ustadz. Betul. Ya kan? Ada cerita bagus. Kalau kita mau lihat peradaban, inilah pentingnya belajar sejarah. Bahwasanya sepanjang sejarah pemimpin-pemimpin yang mulai korup itu akan fokus bukan pada aktivitas politik atau aktivitas pembenahan umat, tapi akan fokus pada entertainment. Oke. Itu sejarah tuh. Maka kita tahu bahwa Colosseum, Flavian Amphitheater itu dibangun ketika pajak mau dinaikkan. Ketika pajak dinaikkan, pejabat-pejabat kemudian berpesta pora, lalu kemudian gimana cara agar mereka nggak dikritik? Mereka kasih entertain. Entertain kan sebenarnya bentuk pengalihan. Pengalihan politik, political diversion. Nah ini terjadi juga di Persia. Ini terjadi di zaman manapun, termasuk juga di zaman Islam sebenarnya. Ketika orang tuh nggak mau dikritik, dia kasih mainan dulu.
Yeah. Nah sekarang pertanyaan kita nih, kita dikasih pencerdasan atau kita dikasih mainan? Kita dikasih hiburan atau kita dikasih edukasi? Tapi ini bad news atau good news ya. Setiap pemimpin yang mau dipilih selalu menampakkan identitas keislamannya, ya kan? Ada yang tiba-tiba mulai rajin sholat jemaah. Iya, ya? Bahkan katanya sholat karena subuh, gitu. Karena sudah rajin sholat Jumat bisa jadi pemimpin ya. Iya. Kemana aja kita semua dulu ya? Enggak, maksudnya ini good news atau bad news terhadap satu hal maksud saya, bahwa agama itu enggak juga siapa bilang enggak laku. Laku kok. Bagi saya bad. Oh, bad news ya? Karena ternyata agama itu cuma jadi pelengkap. Bukan sebuah penentu daripada sesuatu. Nah itu yang kemudian mereka perjuangkan. Ketika agama itu kemudian jadi pelengkap aja, jangan jadi penentu. Makanya nggak boleh pilih pemimpin berdasarkan agama. Bukan nggak boleh, itu narasinya. Nah artinya cuma bagi saya sih kayak bad news gitu. Sama aja kayak gini, Prof. Kalau kita bicara misalnya tentang menjadi seorang suami. Menjadi seorang suami, kalau bicara misalnya di dalam Islam, wajibnya adalah tentu saja dia bisa menafkahi yang pertama. Yang kedua dia matang secara emosional, bisa jadi pemimpin. Yang ketiga dia punya penghasilan. Dia bisa menafkahi, kan itu adalah syarat menjadi suami yang paling minim di dalam Islam. Nah tiba-tiba terus kemudian karena dia tahu preferensi orang tua adalah misalnya pergi ke masjid, maka dia pergi ke masjid. Nah berarti pergi ke masjidnya ini bukanlah sebuah karakter, tapi sebuah penipuan. Artinya bagi saya bukan good news sih, tapi justru sebuah praktek penipuan atau praktek manipulasi yang masih terjadi di tengah masyarakat. Jadi tapi laku masih di masyarakat. Tentu saja. Maksud saya artinya di masyarakat sendiri agama tidak ditinggalkan dong. Benar. Nah itu good news. Artinya agama masih menepati posisi yang penting di masyarakat. Nah itu benar, itu good news. Tapi dari proses politiknya atau proses dari pemilihnya itu bad news. Karena itu manipulasi. Artinya kan yang paling bahayanya adalah kalau tiba-tiba masyarakat tidak suka lagi melihat orang yang beragama. Nah, itu udah mulai kali ya. Udah mulai. Udah mulai. Jadi saya lihat sih bahwasanya orang melihat orang beragama kayak tadi, orang beragama dia tidak peduli dunia, orang beragama nggak ngerti tentang dunia. Nah ini proses pemisahan tadi. Seolah-olah kalau orang beragama dia nggak boleh ngomong politik. Udah lalu ceramah aja lo nggak ngurus politik. Ingat gak kemarin Prof? Soalan kasus Gibran ketika mau mencalonkan jadi wakil presiden. Waktu itu kan begitu kemudian ada akademisi ngomong, apa yang orang bilang, lu ngajar aja lah. Ngapain lu ngomong tentang politik, udah lu ngajar aja. Ustadz ngomong, udah lu ceramah aja lah. Ngapain lu ngomong tentang politik? Apalagi ngomong, siapa lagi ngomong? Pakar ahli ngomong, udahlah lu bikin ini aja, lu bikin podcast aja lah. Ngapain lu ikut-ikutan ngomong? Tapi begitu influencer ngomong, nah ini baru benar nih. Ini apa nih? Gitu kan ya. Ada orang yang punya edukasi, mereka punya kapabilitas, mereka ngomong, mereka disalah-salahin. Tapi begitu ada influencer ngomong, gak apa-apa kayak gini. Lantas orang-orang bilang, ini baru benar nih. Padahal dia gak punya kapabilitas sama sekali. Nah ini balik lagi ke aku. Kalau aku lihat ini aku yang jadi sendiri sih. Karena aku belum bisa mendidik umat dengan baik. Gitu. Yakin nggak belum bisa mendidik umat ya? Atau karena realitasnya itu adalah realitas hegemoni? Maksudnya dari 2.000 orang, itu hanya 5 orang aja yang bicara dan dia menguasai alat komunikasi kan? Benar. Tetap salah kita. Tetap salah kita. Karena gini Prof, kalau kita mikirin itu bukan salah kita akan stres. Karena kita akan berpikir dan mencoba mengubah sesuatu yang di luar kendali kita. Tapi kalau secara pribadi yang saya kuasai adalah lisan saya, yang saya kuasai adalah tangan saya, maka saya menganggap saya belum cukup untuk berbuat sesuatu. Atau ada sesuatu yang harus saya ubah supaya saya bisa menjangkau lebih banyak orang. Nah itu lebih mudah bagi saya tuh. Ada satu lagi soal metode ya. Metode menyampaikan. Ada alasan tertentu misalnya, saya udah pernah tanya sih, orang udah pernah tanya ke Ustadz ya. Mana yang lebih penting? Gaya, penampilan, ya kan? Gaya bicara, penampilan fisik dengan baju, atribut dan lain sebagainya, atau apa? Karena dalam hal berkomunikasi sama ini ya, kalau substansi, kalau dia paham, tapi kan itu kan pintu gerbangnya kan nggak kebuka kalau komunikasinya. Nah itu ada apa pilihan Ustadz untuk menyampaikan itu? Karena saya lihat Ustadz kan ada kan yang ini mohon maaf ya, ada yang harus pakai imamah. Betul. Kalau nggak pakai begitu-gitu nggak bisa tuh. Kan? Nggak sunnah. Iya. Tapi Ustadz kan datang ke sini botak. Iya betul. Nggak pakai apapun ya, pakai batik. Tiba-tiba kalau orang paling itu kucuk. Iya betul.
Itu ada alasan dan merasa efektif nggak ketika menyampaikan? Pertama-tama komunikasi itu bervariasi tergantung siapa yang menerima. Makanya teori komunikasi itu banyak, tapi sebenarnya sama-sama memperhatikan siapa yang menerima, siapa yang menyampaikan dan media apa yang digunakan. Itu yang paling sederhana. Nah, kalau teman-teman mau lihat teori komunikasi, saya sarankan yang paling mudah misalnya itu ada metode komunikasi ISAS. Nah, contoh ya, kita sudah menentukan ISAS kan, kita sudah menentukan siapa pendengar kita dan kita sudah tahu kita adalah orang yang menyampaikan dan kita sudah tahu medianya seperti apa. Nah, dalam setiap tahapan itu ada aktivitas-aktivitas yang berbeda. ISAS itu kan stand for attention, interest, search, lalu kemudian action, lalu kemudian share. Nah, kalau kita lagi bahas untuk mencari attention nih, maka kita jangan pikirin dulu kontennya apa. Kita mikirin dulu ini yang heboh seperti apa. Kita mikir dulu gimana caranya can be seen, bisa terlihat. Kalau nggak jadi yang paling tinggi, jadi yang paling terang, jadi yang paling pertama, jadi yang paling besar, jadi yang paling aneh gitu kan ya. Makanya Rafli Harun gebrak meja dulu. Nah itu attention. Maka semua sesuatu gebrak tuh attention kan itu kan ya. Mereka pengen diperhatikan, mereka buat suara, mereka buat noise dan segala macam. Nah berarti jangan mikirin konten dulu. Nah ketika kita bicara interest, maka kita bicara emosional. Maka kita nggak bicara lagi tentang bagaimana untuk menarik perhatian orang, tapi bagaimana agar orang tuh tertarik pada kita. Interest itu adalah bagian emosional. Kalau ini bukan bagian emosional, ini bagian orang tahu aja. Nah, jadi kalau misalnya attention itu menjawab pertanyaan what, kalau ini sudah menjawab pertanyaan sudah masuk ke why. Kenapa aku harus follow kamu? Kenapa aku harus dengerin kamu dan segala macam. Nah, ini berarti masuk interest. Nah, kalau dia sudah masuk ke action, maka ke search misalnya, maka kita bukan berbicara lagi tentang attention dan interest, kita udah berbicara tentang referensi. Dan seterusnya. Nah, maka setiap tahapan ini ada aktivitas sendiri-sendirinya termasuk dalam dakwah. Dan jawabannya adalah jawaban daripada pertanyaan tadi, apakah efektif atau tidak? Efektif atau tidak itu bukan hak kita, tapi hak yang dengerin. Nah, kalau yang dengerin ini semakin banyak, maka itu efektif. Kalau yang dengerin ini semakin memahami, itu efektif. Dan saya melihat mengukur dari situ. Tapi kadang-kadang itu terkait dengan kontroversi juga tuh, Tad. Nah, kontroversi itu di attention. Tapi kalau sudah tidak salah ya? Tidak salah. Kalau sudah sampai di sini tidak boleh lagi main kontroversi. Jadi contoh nih, kalau sudah masuk dari search ke action, maka dia sudah masuk kepada how to. Jadi tidak masuk lagi pada what and why. Tapi sudah masuk ke how to. Gimana nih cara aku untuk berjuang nih? Apa yang aku harus lakukan? Dari action menuju ke share. Berarti dia harus memperbanyak sesuatu yang bersifat proud. Nah, konten baru masuk di situ. Nah, jadi konten jangan ditaruh di sini dulu. Untung ada Ustadz. Jadi bisa dijelaskan ya kenapa Rafli Harun tiba-tiba gaya komunikasinya marah-marah dan lain sebagainya. Kalau kita sudah nah itu orang tua nanti yang dengarkan. Benar. Itu tepat sekali. Ustadz. Sekarang ini ada fenomena baru ya soal terkait dengan isu perpindahan agama. Kan? Convert, tapi ada bilang revert, ya kan? Ustadz masuk wilayah itu enggak? Walaupun saya tahu Ustadz juga mu'alaf. Soalnya ini kan ngeri-ngeri sedap nih. In the name of Pancasila ya kan, on behalf negara yang toleransi dan lain sebagainya. Itu masuk wilayah itu enggak Ustadz sekarang? Kalau saya lihat kebebasan beragama itu termasuk yang dijamin di dalam Indonesia. Artinya dalam orang bebas konstitusi, orang bebas memilih agama apa saja. Nah, namun balik lagi, kalau saya salah tolong dibenerin ya Prof ya. Kalau saya nggak salah, agama itu kan termasuk salah satu bagian daripada sumber hukum ya, daripada di Indonesia, sumber hukum positif, ya nggak sih? Atau pertimbangan agama gitu? Bukan. Jadi yang namanya sumber hukum itu ada macam-macam, ya kan? Nah, salah satunya norma. Nah, norma itu ada norma agama, ada norma masyarakat, budaya ya gitu ya. Nah, berarti bisa dimasuk dalam pertimbangan gitu ya? Ya, bisa. Dia bisa jadi hukum ketika diadopsi oleh hukum negara. Misalnya dalam undang-undang, contoh undang-undang zakat gitu kan. Itu diadopsi. Ya, diadopsi dan menjadi norma agama, undang-undang haji. Nah, berarti kalau gitu kita bisa lebih mudah mendefinisikan. Kalau gitu kebebasan beragama ini kan dijamin di Indonesia misalnya. Artinya kalau nggak salah, yang nggak boleh itu adalah secara aktif mengkampanyekan agama pada orang yang sudah beragama, itu yang nggak boleh ya. Kalau saya yang saya nggak salah ya. Jadi memaksa lebih tepatnya. Itu kan nggak boleh ya. Kalau menyampaikan nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Dakwah nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah memaksa. Nah, kalau begitu lebih mudah lagi. Berarti sebenarnya kalau soalan agama di Indonesia tergantung kuat-kuatan siapa yang bisa mempromosikan apa gitu. Iya, harusnya bukan begitu kan. Iya betul. Jadi kita ini kan cenderung menghindari konflik tapi bukan mengelola konflik kan. Benar. Gitu. Padahal konfliknya itu masih ada. Konfliknya masih ada. Betul. Makanya perasaan saya ya, di zaman dulu nggak ada tuh masalah toleransi beragama.
Kita tinggal di Palembang kita baik-baik saja. Iya. Kan, ya? Kita bahkan candaan-candaan kita kan lebih parah daripada yang sekarang. Kalau candaan kita zaman dulu dipakai sekarang, Prof, bisa masuk penistaan agama tuh, Prof. Iya, penistaan agama atau ujaran kebencian. Atau perbuatan tidak menyenangkan ya. Tapi yang paling gampang tuh ujaran kebencian yang berbasis sara. Oh iya, betul. Makanya. Tapi begini, kembali pada pertanyaan saya, Ustadz masuk wilayah itu enggak? Maksudnya masuk wilayah itu? Kayak Kohdondi gitu-gitu. Oh, masuk pembahasan wilayah itu. Iya. Kalau saya sih lebih kepada enggak sih. Karena gini, saya lebih kepada gini. Kan ada 3 untuk menyampaikan agama Islam. Pertama adalah dengan menjelaskan, dengan dengan contoh ya, hikmah. Yang kedua adalah dengan pembelajaran. Yang ketiga adalah dengan debat. Nah, saya tuh masih menghindari jalur debat ini. Kalau saya. Kecuali Abu Janda waktu di LC dulu. Believe it or not itu nggak direncanain. Nggak direncanain. Jadi waktu itu ini baru saya buka di sini sih. Waktu itu saya bilang pada tim di TV, saya itu cuma mau datang kalau saya lihat itu kondisinya bagus. Dan salah satu kondisi yang nggak bagus adalah saya tuh malas memberikan panggung pada orang-orang yang bermasalah. Jadi saya udah nanya ini siapa aja yang hadir nih. Nah, dan nggak ada nama yang dimaksud. Maka saya mau. Begitu saya datang ada. Jadi ya udahlah. Jadi artinya saya bilang ya udahlah, namanya juga sudah kejadian ya. Tapi kalau saya secara pribadi, believe it or not juga itu yang paling viral sampai sekarang. Puluhan juta yang nonton. Ya, makanya. Artinya kalau saya sih saya tidak mendefinisikan diri saya sebagai seorang pendebat ya, atau tidak mendefinisikan diri saya sebagai seorang apologet kalau misalnya dalam agama Kristen, atau di dalam agama Islam adalah seorang misalnya penjelas agama ya, kepada agama lain. Saya sih belum masuk ke ranah itu sih. Kan biasanya kan orang ketika dia convert itu ada alasan macam-macam. Betul. Alasan dia tahu betul agama semulanya. Benar. Dan dia menemukan keanehan-keanehan, lalu dia cari perbandingannya kayak Kohdondi kan. Betul. Tapi ada orang yang tidak pernah tidak pernah mempraktekkan agamanya. Tiba-tiba masuk nilai baru dan dia tertarik dengan nilai baru itu. Benar. Tanpa ada perbandingan. Nah, Ustadz yang mana? Saya termasuk yang kedua kayaknya. Oh, yang kedua. Karena itu Ustadz nggak pernah bicara tentang agama sebelumnya. Benar. Ya kan? Kalaupun saya berbicara tentang agama sebelumnya hanyalah pengalaman pribadi. Ya, contoh bukan ilmu yang dipelajari secara sungguh-sungguh. Betul. Makanya kemarin ada protes kan, oh Felix ini salah kamar. Loh, saya tuh cerita pengalaman saya. Saya cerita kenapa saya memilih Islam. Nah, pasti ada berkaitan dengan yang tadi. Berarti itu yang kemudian saya katakan bahwa saya bukan seorang ilmiah, saya lebih tertarik kepada Islam ketimbang dengan agama yang lama. Bukan karena perbandingan ya. Betul, tapi fun fact Prof, saya ketika masuk agama Islam, saya merasa bahwa Islam tuh kayak beda dengan agama Katolik, agama saya yang lama. Tapi semakin lama saya mempelajari agama Islam, saya semakin yakin bahwa saya ini dari sumber yang sama. Contoh misalnya Prof ya, contoh yang sederhana. Dulu kan kita anti banget nih, wah dia dibaptis nih. Kan dibaptis itu kan dimandikan, Prof. Iya. Nah, pertanyaannya di dalam Islam seperti apa sih kalau ada orang mau masuk Islam? Wudhu lah disuruh. Ternyata ketika ditanya pada Mus'ab bin Umair, dia menjawab dan tentunya dia pelajari dari Rasulullah kan ya. Maka dia berkata ketika ditanya sama orang-orang, bagaimana caranya kalau kami mau masuk Islam? Dia berkata, kamu mandi, kamu syahadat dan sholat 2 rakaat. Berarti salah satu sunahnya adalah mandi. Mandi apa? Mandi wajib itu. Permandian itu kalau di kita namanya mandi wajib. Sama sebenarnya. Sama-sama puasa, sama-sama kemudian punya sholatnya dan segala macam. Ya cuma bedanya apa ya? Jelas ada beda. Kalau enggak ngapain saya muslim kan gitu kan ya. Tapi maksudnya potensi konflik itu menurut saya melarang memakan babi. Iya betul, sama dan segala macam. Jadi potensi konfliknya sih jauh lebih sedikit sih kalau sekarang. Jadi saya melihat bahwa kayak contoh kayak gini ya Prof ya. Saya melihat bahwasannya orang-orang yang ketika dulu mereka dalam tanda kutip ya mewartakan ajaran agama mereka, yaitu kayak ketika saya mendakwakan agama Islam. Karena ini kan satu sebenarnya dari awal sampai akhir. Kita juga mengakui Nabi Isa, kita mengakui Musa, kita mengakui Daud dan segala macam. Nah, dan kita tidak membeda-bedakan mereka, termasuk orang-orang yang beriman di zaman itu, mereka juga bagian daripada kita. Ya makanya ini ada pertanyaan ya. Boleh nggak nitip pertanyaan? Boleh. Katanya soal kitab Hanok, pernah dengar ya kitab Hanok? Oh belum. Karena itu nggak relevan nanya ke beliau. Itu tanya ke Dendi itu kitab Henok ya. Iya, jangan tanya yang nggak ahli. Tanya ke Dendi karena Henok itu kalau menurut Dendi katanya sumber Bible dari bisa Yahudi jadi. Itu. Karena orang kalau kayak gitu Prof nanti orang-orang sana pasti akan bilang Al-Quran juga nyontek kitab ini kata dia. Iya. Dan memang lebih baik menghindari perdebatan
eyel-eyelan. Iya benar. Ya, karena nantinya jadinya kebencian. Iya, dan tiba-tiba dilaporkan kita. Kebencian berbasis sara. Iya betul. Gitu. Udah ada saranya kan? Iya, jadi kalau kayak gitu-gitu biar diselesaikan di di meja ilmiah supaya lebih pas. Yang tidak boleh melarang debat itu kan? Tidak boleh, betul. Kalau orang mau berdebat ya silahkan aja ya. Benar, tapi dengan orang yang berilmu plus yang berilmu. Benar, karena ada banyak orang juga yang mendapatkan hidayah lewat jalur itu. Ya. Dan kita tidak bisa menutup karena memang di dalam Al-Quran diperbolehkan. Ya, misalnya kita fenomena Zakir Naik yang nggak boleh dilarang. Iya benar, dilarang yang kemarin ya. Enggak, di beberapa negara kan kan dilarang kan. Artinya dia tidak siap untuk adu intelektualitas. Ya. Gitu kan ya. Nah, cuman kita tahu dalam sepanjang hampir seluruh kisah Nabi itu adalah nabi-nabi ketika mereka berjuang, mereka melawannya Umarok. Hanya ada nabi yang nggak lawan Umarok, siapa misalnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman karena mereka Umaroknya. Iya, atau Nabi Nuh. Atau Nabi Nuh. Iya. Nabi Nuh lawan status quo. Iya. Nabi Musa lawan status quo. Nabi Muhammad lawan status quo. Iya. Artinya kenapa? Balik lagi. Karena yang paling mudah untuk korup adalah orang yang punya kekuasaan. Okay. Maka wajar ketika orang punya kekuasaan dan dia tidak punya kebenaran, dia menjadi korup. Nah, karena itulah kalau saya secara pribadi, bukan kita tidak memperhatikan penguasa, tapi penguasa sudah melakukan tugasnya mereka. Dan kalau mereka sudah memilih narasinya seperti ini, maka yang bisa kita sadarkan adalah umat. Kita boleh nggak sih pergi ke istana? Kalau bagian saya, kalau saya meyakini, tidak. Oke. Tidak. Artinya kalau diundang ke istana, enggak. Ustaz pasti akan tolak. Tolak. Apalagi jabatannya. Apalagi.